dari Apa tuh, gelaran Piala AFF 2026 ini ada Cywar kayaknya ya, yang diberikan sama timnas Thailand, utamanya sama pelatihnya nih yang bilang kalau gelar juara ya target mereka di Piala AFF 2026 ini ya, Van ya. Iya, walaupun sebenarnya Thailand bawa kombinasi skuad muda dan senior, tapi tetap Thailand kan sebagai rajanya Asia Tenggara, dia tetap menjadi ancaman terbesar timnas ya. Apalagi sekarang Anthony Hudson juga bilang ya dia tetap incar, walaupun pertama kita tetap menang lawan Laos kan, pertandingan pertamanya lawan Laos, tapi juara tetap jadi incaran utama. Betul. Thailand sendiri udah menggelar TC atau pemusatan latihan sejak 14 Juli 2026. Meskipun mereka bilang ya ini sebenarnya agak lebih terlambat ketimbang tim-tim lain karena timnas Indonesia aja udah mulai dari awal Juli ya di Bali, bahkan sampai 2 sesi dan itu yang dipanggil banyak banget. Tapi mereka nggak gentar, katanya tetap ada tim yang udah matang, yang udah dipersiapkan, taktik yang udah dipersiapkan juga, dan sekarang mereka siap membuka Piala AFF dengan hasil manis dan kemenangan jadi target utama karena memang memulai laga dengan kemenangan tuh penting banget ya, Van ya. Jadi bisa menambah motivasi para pemain juga kan, jadi makin percaya diri. Dan ini kalau berhasil juara juga menghentikan tren kurang baik mereka ya di AFF. Terakhir kan Vietnam terus ya yang juara. Betul. Nah ini kita tinggal nantikan gimana penampilan Thailand, dan Thailand akan berhadapan dengan Laos. Ya, di kandangnya Laos dulu. Betul. Enggak di Thailand dulu, di Chonburi ya? Enggak di Laos. Di Laos ya? Iya, di Laos yang di dulu. Chonburi, Timor Leste. Betul. Iya. Ini tinggal kita nantikan. Karena memang laganya, main juga. Betul, laganya kandang tandang, dan Timor Leste yang ikut berpartisipasi dipastikan nggak make markasnya ya, Van ya, nggak tanding ada di Timor Leste sendiri. AFF ya. Betul, jadi mereka harus hijrah, numpang dan memutuskan numpangnya di Thailand ya, Van di ya. Stadion Chonburi. Nah ini kalau timnas Thailand menggebu-gebu menatap Piala AFF, timnas Indonesia juga nggak kalah antusias untuk memulai perjalanan di AFF, meskipun baru mulai di tanggal 27 nanti ya, di hari Senin. Nah ini ada bocoran yang didapat oleh tim redaksi Okezone. Apa tuh, Mbak? Soal kapan sih emang, kan sekarang masih latihan. Pemusatan latihan di Bali. Kapan sih kira-kira ada pergerakan dari timnas Indonesia nih? Iya, jadi katanya hari Sabtu timnas Indonesia bakal menuju Jakarta untuk persiapan terakhirnya ya. Dan kabarnya juga pengumumannya kemungkinan dilakukan. Skuadnya tuh hari ini. Oh, hari ini. Skuadnya ya. Kan sampai sejauh ini kan timnas doang nih yang belum ngumumin timnas Indonesia. Iya, Vietnam udah, Thailand udah. Nah, timnas Indonesia belum nih ngumumin skuadnya buat skuad finalnya ya. Betul. Maksimal 26 ya, 26 pemain, tapi macam-macam tuh. Vietnam ada yang 25, Thailand malah 24 kan ya. Karena nantinya di DSP juga cuma 23 sih 23 tetap mungkin 3 lainnya untuk jadi opsi ya, Van ya. Misalkan ada yang cedera atau kurang fit, atau misalkan mau pakai taktik A, B, C, bisa diturunkan pemain-pemain yang memang udah masuk taktiknya John Hartman. Dan ini bocoran ini diberikan oleh media official Timnas Indonesia, ya ini Rifa Zainorofi, dibilang kepada tim Okezone, dibilang tim kembali ke Jakarta sore hari tanggal 25 Juli. Nah, setelah itu mungkin akan ngadain latihan lagi tapi di Jakarta ya, Van ya. Karena memang setelah itu timnas Indonesia buka perjalanan dengan main di kandang. Tepatnya di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Betul. Nah, ini menarik. Menantikan siapa aja 26 nama yang akan dipilih sama Coach John Hartman, karena ini namanya bagus-bagus semua. Jadi top-top bagus banget, karena ya itu banyak pemain-pemain yang sebelumnya berkarya di luar negeri kan sekarang mainnya di Super League ya. Rata-rata di Persija dan Persib gitu. Jadi ya harapannya dengan kekuatan para pemain naturasi ini, timnas ini bisa juara untuk pertama kalinya. Betul, amin ya. Meskipun ya tetap aja nggak mudah, bahkan kayak Vietnam aja udah Kim Sang-siknya segitu seriusnya menatap Piala AFF sampai udah datang ke stadion buat nonton laga timnas Indonesia. Waktu lawan Mozambik. Karena memang kan dia belum tahu juga gimana yang pola permainannya John Hartman, dan kebetulan Vietnam saat itu ada tim junior yang lagi bertanding di Piala AFF ya gitu. Jadi mungkin sekalian kan. Iya, terus juga kabar baiknya juga Tom Hain kalau misalkan dipilih nanti dia kalau cetak gol di Stadion Pakansari, dia bisa keni slide selebrasi. Kenapa? Stadionnya bagus. Rumput Stadion Pakansari dibilang bagus banget sekarang. Ini karena biar standar AFF. Kalau hujan nggak ngecembek. Nah itu dia.
Kita cek Untung ntar. sekarang lagi musim panas, bener. Jadi nggak ada khawatir tapi kan tuh. Bogor kota hujan, kita nggak tahu. Iya sih bener juga ya. Tapi ini laganya malam juga ya, digelar di pukul 20.30. Ya. Jadi, Dan ya ini yang untungnya laganya nggak barengan sama agenda Piala Presiden ya. iya, beda sih tanggalnya kan, dia Sabtu Minggu. Dan ini Piala AFF tuh digelarnya antara Senin dan Jumat. Jadi mainnya Oke. Senin Jumat aja gitu. Ya kita nantikan nih Betul. gimana perjuangan timnas Indonesia dan juga daftar 26 Nah, namanya. iya paling dinanti Mungkin tuh. ada occasioners yang udah tebak-tebak siapa aja yang nanti akan dicoret karena banyak banget berarti yang dicoret sekitar 24 nama ya, Van Iya, ya. benar. Tapi meskipun dicoret ini jadi pengalaman baik untuk para pemain muda Iya, sih, karena dapat gemblengan langsung latihan bareng sama para pelatih pemain John hebat, Hefman, ya John Hefman betul. juga. Dan Juga memberikan itu nama-nama pemain yang sebelumnya nggak ada harapan nih dipanggil timnas. Tapi karena ada 50 itu jadi oh bisa ternyata. betul. Dan ini juga jadi motivasi, bisa jadi lebih memotivasi mereka Betul. saat nanti Super League udah berjalan lagi. Iya, jadi mainnya lebih bagus lagi di Nah, Super biar League. dipanggil lagi ya Bang Bener. Coach John Hatman ya. Karena kan turnamen ke depannya masih banyak juga ya, Van ya. Banyak. Ntar di September Oktober ada itu juga kan FIFA ASEAN Cup ya. Terus terakhir di awal tahun ada Piala Asia juga. Jadi banyak agenda timnas. Meskipun FIFA ASEAN Cup itu agendanya masuk kalender FIFA ya. Bener. Jadi Agak sulit. tapi belum tentu juga. Iya, Biar bisa Izez jadi bisa dipanggil, Kevin Verdong bisa dipanggil. Iya, bisa jadi juga ya mengistirahatkan dulu nama-nama tersebut ya kan. Bisa. Kayak kemarin kan di FIFA Matchday Izez nggak ada juga nggak apa-apa kan, John Hatman ya kan. Benar. Gitu. Lagi ngomongin sepak bola, tadi kan kita udah bahas soal sedikit tuh soal pemain naturalisasi yang siapa aja sih nih yang masih dilirik sama PSSI. Beberapa nama memang kan sebenarnya bukan nama-nama baru ya Van ya. Ini udah dibicarakan jauh-jauh sebelum Dean James dinaturalisasi, terus ada nama-nama baru lainnya. Dari zaman pelatih timnas masih Shin Tae-yong. Betul, ini ada beberapa nama incaran yang memang belum berhasil dinaturalisasi sampai sekarang ya. Salah satunya adalah Pascal Struijk. Nah, ini memang pemain yang oke banget ya Van. Sekarang main di Brighton and Hove Albion ya. Jadi pemain yang udah sering main di Liga Inggris lah gitu. Sebelumnya juga di Leeds juga kan pernah. Jadi ya dia mainnya di lini belakang juga. Potensi buat memperkuat timnas tuh kuat banget gitu. Makanya diincar berbagai pelatih kan dari Shin Tae-yong, Patrick Kluivert, sama saat ini John Hatman gitu. Tapi ya kendalanya dia masih ragu nih buat pindah gitu kan. Karena memang kan kalau dia dinaturalisasi seperti biasa pemain-pemain lainnya otomatis akan kehilangan paspor Belandanya. Mereka hanya punya paspor Indonesia. Tapi katanya nih Van, ada wacana baru nih soal naturalisasi beberapa orang yang katanya dianggap khusus spesial bisa punya kiprah luar biasa untuk Indonesia. Ini bisa ada pengecualian itu memiliki kewarganegaraan ganda katanya Van. Ini disampaikan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia ya ini Supratman Andi Aktas yang menyatakan bahwa ada opsi kewarganegaraan ganda terbatas bagi yang bertalenta. Menurut Supratman, revisi Undang-Undang Kewarganegaraan telah dibicarakan kepada Presiden. Setelah itu pemerintah menunggu penerbitan surat Presiden atau Supres untuk dibahas bersama DPR. Kurang lebih kutipan kata-katanya Pak Supratman tuh gini. Kalau negara butuh, mungkin dia ahli nuklir atau jadi tim nasional kita di semua cabang olahraga atau dia ahli kimia yang dibutuhkan sekali oleh Republik ini berpeluang bisa dapat paspor ganda ini Van gitu. Dan katanya kalau beneran ada bisa jadi mau ya Van. Iya, jadi Pascal nggak perlu ngelepas status paspor Belandanya ya. Karena beberapa kali juga yang ditakutkan apalagi kemarin yang kasus Paspoortgate kan beberapa pemain kita yang masih di Liga Belanda lagi ketahan tuh nggak boleh main karena itu kasus pemain tadi ya. Jadi karena dia udah melepas status kewarganegaraan Belandanya dibilang pemain Indonesia, statusnya jadi pemain non Uni Eropa kan. Jadi itu juga yang mungkin dimikirin sama pemain-pemain seperti Pascal. Betul. Nah, kabar baiknya mungkin Pascal udah nggak perlu lagi tuh mikirin kayak gitu kan. Betul. Karena dia bisa dua kewarganegaraan. Nah, ini juga sebenarnya ada kabar juga di Belanda itu sebenarnya nggak ada nih paspor ganda. Iya, dia sama kayak kita ya. Betul. Cuma sama seperti kita juga. Yang baru-baru ini. Ya, katanya kalau
ada pengecualian katanya. Jadi kalau untuk pemain seseorang yang lahir besar di Belanda itu bisa dapat pengecualian untuk dapat paspor ganda. Dan untuk Pascal ini dia juga lahir dan besar di Belanda. Jadi kemungkinan bisa masuk opsi untuk dapat paspor ganda di sana gitu, Van. Bisa banget nih. Jadi apalagi target kita kan Piala Dunia 2030. Wah, kehadiran Pascal ini sangat dibutuhkan banget nih. Jadi Tapi dia posisinya back ya, Van? back ya, belakang dia. Nah, kita masih punya back Iya, jago juga. tapi kan secara usia juga udah agak 2030 mungkin udah sulit ya, kayak Jordi Amat udah 30-an sekian. Masih ada JZ mah iya, mungkin ntar diduetin sama JZ gitu. Oh iya, betul. Bisa. Semakin banyak opsi semakin baik Bener, ya jadi gitu. John Hotman pusingnya bukan karena pusing Nggak punya pemain. Iya, tapi pusing siapa aja yang gue mainin ya, gitu. Kebanyakan pemain ya gitu. Bener. Ya, ini menarik sih, tapi ya kalau sampai Pascal dapat keluarga negaraan ganda, yang lain kira-kira Iya, nggak ya? iri Yang dikit udah sih. dinaturalisasi ya. Bisa nggak balik lagi gitu? Iya kan? Masa nggak bisa sih, banyak banget nih yang belum punya nih gitu. Nah ini selain Pascal juga kalau ngomongin naturalisasi itu juga ada nama yang lumayan ramai dibicarakan ya, Van. Ini ada Laurin Ulrich dan kabar-kabarnya ada bocoran dia juga siap dinaturalisasi. Kalau Pascal masih pikir-pikir katanya Laurin udah siap, Van. Iya, apalagi yang membocorkan orang yang sebelumnya ngebicarain Luke Vickery sama Mitchell Baker dan kenyataannya sekarang beneran udah resmi dinaturalisasi ya, yaitu staf Kementerian Khusus Hukum Nur Korompot. Nah ini dia biasa membuat unggahan di akun Instagramnya yaitu @nurkorompottalks dan di situ waktu itu sempat ngebocorin soal Luke Vickery sama Mitchell Baker ya, Van ya, yang pengen dinaturalisasi. Dan dia juga menemani mereka waktu proses pengucapan sumpah WNI. Waktu Luke Vickery di Australia, waktu Mitchell Baker di Jakarta ya, betul. Dia selalu ada gitu. Jadi infonya A1 banget nih. Nah, dan ini memang di unggahan terbarunya dia posting mukanya Laurin Ulrich dan menyatakan caption yang membuat orang kayaknya sinyal nih gitu. Jadi captionnya tuh isinya gini. Pemain bola berdarah Indonesia berkebangsaan Jerman yang bermain sebagai gelandang. Laurin Ulrich, ia adalah seorang pemain muda berbakat yang pernah menjadi kapten timnas junior Jerman. Darah garis keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Masuk dalam radar pembahasan diaspora dan rumor naturalisasi untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia. Tinggal, jangan tahu-tahu udah tinggal pengumuman. Jangan ntar bisa dimainin buat FIFA ASEAN Cup. Atau enggak buat Piala Asia 2027 nanti ya, Van ya. Tapi sekarang setiap pemain yang mau dinaturalisasi nggak ada foto salaman ya? Kalau dulu kan ada foto salaman dulu kan. Tapi kalau udah salaman deal ya? Ya katanya jangan percaya rumor dulu kalau belum ada foto salaman. Nah sekarang kayak nggak ada foto-foto salaman lagi ya. Kenapa ya? Iya. Mungkin dia udah kan sekarang 2 jabatan. Oh iya benar, ngurusin yang lain ya, cabang olahraga lain. Nah ini tinggal kita nantikan aja benar gak nih info yang diberikan oleh staf sus di Kemenhum ini. Karena kalau benar juga ini membuat sepak bola Indonesia jauh lebih kuat nantinya untuk menghadapi agenda-agenda ke depan. Karena memang kita tahu juga John Hartman ditargetkan bisa meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030 ya, Van ya. Dan ya dengan skuad yang ada sekarang bisa lah. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.